Ya, halo guys. Jadi saya mau memberikan first impression ya pada raket Velet TJ Tech Rayton 8 ya. Berhubung di komen banyak sekali yang sudah menanyakan untuk first impressionnya bagaimana. Saya sudah sedikit memberikan first impression ya, gambaran first impression di video short saya. Kalian juga bisa cek aja video short saya. Dan ini saya habis bermain ya guys, habis bermain udah pulang, terus ini juga habis bersih-bersih, dan ini saya langsung memberikan buat video first impressionnya. Takutnya besok nggak sempat ya. Nah, jadi saya bermain total 3 game ya, 3 game, dan saya membawa seperti yang video short saya itu ya. Saya membawa Dunlop Apex Tour ya. Kemudian saya bawa Yonex Astroctor 9100. Kemudian saya juga membawa raket baru juga ya, Astrok 77 Play dan Velet TJ Tech Rayton 8. Cuma dalam 3 game itu saya hanya pakai ini Velet TJ Tech Rayton. Game pertama saya pakai ini, game kedua saya pakai Yonex Astrok 77 Play, dan game ketiga saya kembali pakai TJ Tech Rayton 8-nya. Yang Astrok 9100 ini sempat saya gunakan tapi hanya untuk pemanasan aja, sementara yang dua ini tidak saya pakai ya. Nah, berhubung yang menanyakan banyak lebih ke TJ Tech Rayton, jadi saya akan mereview yang ini ya. Nah, ini waktu saya dapat kosongannya itu, ini kan speknya 4U ya guys, speknya 4U, dan 4U-nya itu di angka 86 guys, 86. Jadi dia udah masuk 3U ya. Dan dia balance point-nya itu di bawah 290, tepatnya 280, 286, 287. Saya tidak sempat ngukur ya. Sempat ngukur tapi lupa saya videokan, jadi kurang lebih segitu ya. Untuk beratnya 86 jatuhnya. Kemudian balance point-nya di 286, 287. Sama seperti yang waktu saya buat video di Fury Sport Store ya. Jadi untuk TJ Tech Rayton 8 ini dia rata-rata balance point-nya di bawah 290 ya. Dan beratnya 4U-nya bisa sampai 86. Nah, ini saya pasangkan dengan senar Apax Jazzgler Pro LHI 6 dengan tarikan mainnya 28, crossnya 30 lbs, mesin digital, hitting sound-nya seperti ini. Hitting sound-nya nggak banget ya guys, nggak nyaring, nggak garing, nggak ngeceng ya. Beda dengan Apax Jazzgler Pro LHI 66 yang saya pasangkan di Flypower Argapura, itu suaranya asik guys. Ini suaranya biasa banget ya. Kenapa bisa begitu? Karena ini waktu saya tanya stringer yang biasanya saya percayai, saya tanya kok kenapa hitting sound-nya nggak bisa besar ya. Karena pengaruh ini guys, pengaruh adanya stabilizer yang ada di bagian atas ini. Karena untuk hitting sound itu dia menyumbangkan suara itu dari vertikalnya ya, vertikalnya. Pokoknya bagian tengah lah, vertikalnya ini juga berhubung dia ada stabilizer, jadi suaranya itu dia jadi mendelep ya, jadi teredam ya, jadi hitting sound-nya nggak bagus ya. Nah, ini dengan berat kosongan 86, kemudian balance point-nya 286, 287, kemudian saya memutuskan untuk melepas grip bawaannya ya. Saya lepas grip bawaannya, saya kasih cushion wrap, lalu saya pasangkan dengan overgrip dari Li-Ning ya. Saya coba senar dari Li-Ning. Berat totalnya hanya 88 aja guys, 88 aja, dan balance point-nya dia naik dari 286, 287 menjadi 299 guys. Jadi dia udah head heavy ya, tapi untung aja beratnya di bawah 90, jadi untuk swingnya masih enak ya. Karena saya juga harapannya raketnya ini enak di swing dan juga enak di power ya. Nah, sekarang ke first impression. First impression ya, waktu pertama kali saya mencoba ini, oke, hitting sound-nya nggak sip ya, hitting sound-nya kurang bagus. Jadi feel senarnya juga jadi kayak biasa aja ya. Beda dengan kemarin waktu Apax Jazzgler Pro LHI 66 di Argapura, itu jos banget ya. Hitting sound-nya oke, repulsion-nya oke.
Di sini itu kayak biasa aja ya, jadi seperti teredam ya, heating sound-nya teredam, revolusinya juga jadi kayak biasa aja ya. Jadi waktu saya coba pertama kali itu, saya tidak menemukan feel yang yang nyaman ya, dan ya kurang puas ya, kurang puas. Dan untuk rakitnya pertama kali yang terasa itu dia flexnya guys. Flexnya ini kerasa banget ya, meskipun ini kalau saya perhatikan di awal itu dia medium ya, tapi ternyata setelah dipakai itu dia cenderung flex ya, meskipun nggak ngeflex banget, tapi ya ini ngeflex lah, kalau dipakai itu dia ngeflex. Jadi agak apa ya, sebenarnya saya berharapnya tuh dia benar-benar medium ya, jadi dipakai itu enak ya. Jadi karena ngeflex jadi agak sedikit apa ya, untuk feel swingnya itu jadi sedikit berbeda dengan raket yang dia cenderung kaku ya. Jadi waktu game pertama saya nggak begitu apa ya, kurang begitu puas, baik dari segi powernya ya, powernya kurang kurang sip, dan swingnya juga kerasa agak gimana gitu. Dan ketika untuk memukul memang dia ngeflexnya itu saya kurang begitu suka ya. Berbeda dengan yang Dunlop Apex Tour ini, dia fleksibel, tapi saya lebih menyukai fleksibelnya ini daripada yang Digitech Rayton ya. Tapi ini juga bisa jadi dari faktor senarnya juga ya, karena ini kan senarnya bagus ya, X-Bolt 65 dengan Ultimate, jadi lebih enak ya. Ini hanya biasa aja ya. Nah, untuk game pertama oke ya, hanya gitu aja, kurang begitu puas ya, masih beradaptasi ya. Harapannya saya ini cenderung medium ya, ya minimal medium lah, medium atau terasa sedikit kaku ya, tapi karena dia memang bawaannya udah terasa medium dan saya pakai ternyata dia lebih ngeflex ya, jadi ya udah. Game pertama saya kurang begitu puas, dan akhirnya game ketiga saya coba pakai lagi ya, dan sudah jauh lebih enakan ya. Jadi memang untuk raket dengan shaft yang cenderung flex dengan shaft yang cenderung kaku itu kita butuh adaptasi ya, penyesuaian, karena timing waktu mukulnya jadi sedikit berbeda ya. Karena kalau yang ngeflex itu ketika kita ayunkan kan dia sedikit terlambat ya, sedikit terlambat. Jadi ada delaynya dikit ya, beda dengan yang cenderung kaku ya. Jadi dia langsung ngikut gitu aja. Jadi ya harapannya sebenarnya untuk swingnya juga harusnya enak ya, dengan ini kan dia bentuknya kan ada lancip-lancipnya ya, meskipun nggak lancip banget. Tapi harapannya saya itu ya dia lebih bisa swingnya lebih enak. Tapi ya itu tadi ya jadi kurang mantap aja ya, karena dia ngeflex ya. Tapi di game ketiga oke lah, dalam kondisi yang sebenarnya udah nggak fit ya, udah nggak prima. Game pertama aja sudah ngos-ngosan, game kedua apalagi pakai ini juga nggak keluar ya powernya. Terus akhirnya game ketiga untungnya dia ngeflex ya, jadi dalam kondisi capek ini lumayan ngebantu. Pertahanannya juga buat bertahan enak ya. Untuk power akhirnya karena udah ketemu feelingnya ya, sudah sedikit banyak ketemu feelingnya, jadi untuk smash oke ya, cuma senarnya aja yang kurang enak. Kemudian untuk ngelob oke, ngeflexnya kebantu banget ya untuk ngelob. Kalau kita posisi udah late gitu ya, udah terlambat, udah overhead, udah lewat gitu, untuk ngelob enak, ngeflexnya kebantu. Untuk adu drive ini menurut saya masih enak ya, tergantung nanti kalian dapat berat dan BP berapa ya. Dengan settingan saya seperti ini untuk drive masih enak, untuk defense oke, nggak ada kendala. Untuk netting tadi saya belum coba memaksimalkannya, tapi dari feel yang biasanya model seperti ini tuh oke, nggak ada kendala. Untuk control placing ini enak, tapi nggak begitu istimewa ya, karena dia ngeflex, jadi butuh feel yang apa ya, yang benar-benar pas ya, berbeda dengan yang stiff ya. Oke, mungkin itu dulu untuk first impression dari Velvet Digitech Rayton 8. Awalnya saya merasa kurang begitu enak, dan saya coba lagi setelah beberapa kali penyesuaian. Oke, udah ketemu ya. Jadi ini raketnya menurut saya nggak buruk-buruk amat, enak tapi nggak istimewa. Berbeda dengan first impression waktu saya mencoba Dunlop Apex Tour ya. First impressionnya pertama kali sangat positif sekali, sangat puas, mengesankan. Kalau yang Digitech Rayton 8 ini cenderung B aja, cenderung biasa aja. Tapi ini masih baru pemakaian pertama dan dengan senar yang biasa ya. Ditunggu aja untuk pemakaian selanjutnya, semoga feel-nya udah semakin ketemu.
Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan atau kalian mau sharing untuk velg TJ Tech Rayton 8, tulis saja di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada video-video yang lain.